Selamat datang kembali di pembahasan kita. Kali ini kita mau fokus ke sesuatu yang personal banget ya, dan penting. Gimana caranya kita bisa secara aktif gitu, ningkatin daya ingat dengan melakukan hal-hal yang benar. Kita bakal gali saran praktis dari buku Why We Forget and How to Remember Better. Pernah nggak sih berharap ada cara gampang buat mempertajam ingatan? Nah, kita coba lihat yuk apa jawabannya ada di kebiasaan kita sehari-hari. Mari kita telusuri bareng. Tepat sekali. Pembahasan kita kali ini memang fokusnya ke sana, ke bagaimana pilihan gaya hidup kita, mulai dari olahraga, apa yang kita makan, kualitas tidur, sampai interaksi sosial dan sikap mental kita, itu bisa signifikan banget membentuk kemampuan otak buat nyimpen dan manggil lagi informasi. Misi kita ya, membekali Anda semua dengan strategi konkret yang bisa langsung dicoba. Berdasarkan bagian 4 buku ini, lakukan hal yang benar. Oke, mari kita mulai dari yang pertama ya, olahraga. Buku ini nyebutnya eliksir kehidupan. Itu bukan kiasan aja kan ya? Kayaknya manfaatnya beneran nyata buat otak dan tubuh. Sangat nyata. Olahraga teratur itu, kayak paket lengkap gitu. Bantu tidur lebih enak, mood jadi lebih baik, ningkatin ingatan, bahkan bisa bikin tubuh kita secara fisiologis lebih mudah, potensi umurnya lebih panjang. Yang menarik, ini bukan soal cari pil ajaib, tapi ya aktivitas fisik itu sendiri. Tapi tentu penting juga kan buat konsultasi dokter dulu sebelum mulai program baru. Apalagi kalau punya kondisi kesehatan tertentu. Tapi yang bikin semangat nih, buku ini bilang nggak ada kata telat. Betul, justru itu. Manfaatnya kelihatan bahkan di usia 70-an sampai 90-an. Mulai pas usia parubaya aja katanya bisa nunda potensi demensia hampir 10 tahun loh. Iya, betul. Dan jenis olahraganya juga nggak harus yang ribet-ribet banget kok. Rekomendasi utamanya itu kombinasi antara aerobik, kayak jalan cepat, renang, sepedaan, gitu ya. Sekitar 30-60 menit hampir tiap hari, sama latihan kekuatan, keseimbangan, plus fleksibilitas, kayak yoga atau tai chi, minimal 2 jam seminggu lah. Nah, latihan keseimbangan ini penting buat cegah jatuh kan. Sering tuh cedera kepala gara-gara jatuh, bisa ganggu kognisi. Pilih aja yang disuka, biar awet. Oke, nah ini bagian paling menarik buat saya. Gimana sih caranya olahraga ini spesifik bantu ingatan? Bukan cuma soal sehat secara umum aja kan? Bukan cuma itu. Selain ngurangin resiko stroke, ya, dengan perbaiki faktor kayak berat badan, kolesterol, tekanan darah, terus ningkatin kualitas tidur yang penting banget buat memori, ada mekanisme yang lebih langsung. Olahraga itu, memicu pelepasan faktor pertumbuhan di otak. Salah satunya yang paling terkenal itu BDNF, Brain Derived Neurotrophic Factor. Oh, BDNF ini yang sering disebut kayak pupuk buat otak itu ya? Bisa dibilang gitu sih. Studi yang dikutip di buku nunjukin kalau olahraga teratur itu bisa ningkatin volume hipokampus, pusat memori utama kita, sekitar 2%. Ini luar biasa loh, karena setara sama membalikkan penyusutan karena usia selama 1-2 tahun. Dan peningkatan volume ini langsung berhubungan sama performa memori yang lebih baik. Dan bagusnya lagi, manfaatnya bisa kelihatan cuma dalam 6 minggu latihan rutin. Wow, jadi secara harfiah nih, olahraga bisa numbuhin lagi bagian otak yang penting buat memori dan ngelawan penuaan otak. Itu wawasan yang kuat banget ya dari buku ini. Intinya sih, bergerak aja secara teratur, karena ini investasi langsung buat kemampuan nginget kita. Benar. Bikin rencana, mulai dari yang kecil. Terus, jadiin komitmen. Itulah eliksir kehidupan yang bisa kita bikin sendiri. Oke, dari gerakin badan, kita pindah ke bahan bakar yang masuk nih, nutrisi. Pepatah Anda adalah apa yang Anda makan, kayaknya relevan banget ya buat otak. Sangat relevan. Prinsip dasarnya sih sederhana. Apa yang baik buat jantung dan tubuh, umumnya ya baik juga buat otak. Jaga berat badan ideal, IMT-nya antara 18,5 sampai 24,9, terus pilih makanan utuh yang minim proses, dan dapetin nutrisi dari makanan, bukan dari pil. Walaupun ada beberapa pengecualian penting sih. Pengecualiannya apa aja tuh? Dan pola makan kayak gimana yang disaranin? Pengecualian utamanya itu vitamin D kan? Susah ya dapat cukup dari matahari tanpa risiko. Sama mungkin vitamin B12 buat beberapa kelompok kayak lansia atau vegan-vegetarian gitu. Buku ini nekenin banget pentingnya vitamin D buat otak. Kalau kurang, risikonya bisa 2 kali lipat kena Alzheimer. Suplementasi D3 sekitar 2000 IU per hari sering disaranin. Tapi wajib cek kadar dan ngobrol sama dokter dulu ya.
Buat B12, cek kadar juga kalau Anda berisiko kurang. Nah, soal pola makan, nggak ada tuh makanan super tunggal. Yang paling konsisten kebukti manfaatnya di riset itu pola makan Mediterania. Pola makan Mediterania nih sering banget kita dengar ya. Intinya apa sih dan manfaatnya buat memori gimana menurut buku ini? Intinya itu kayak ikan, terutama yang berlemak kayak salmon ya, sumber omega 3. Terus minyak zaitun, alpokat, sayuran hijau, buah-buahan, terutama beri, kacang-kacangan, sama biji-bijian utuh. Sementara itu, batasi daging merah, mentega, gorengan, makanan olahan tinggi, sama gula tambahan, termasuk minuman manis. Manfaatnya signifikan banget, ngurangin risiko macam-macam penyakit kronis, termasuk Alzheimer, dan memperlambat penurunan kognitif. Ada satu studi bahkan bilang otak partisipan yang ikut diet ini kelihatan 5 tahun lebih muda loh di MRI. Asam lemak omega 3 dari ikan ini penting banget buat struktur dan fungsi sel otak. Kalau karbohidrat kayak biji-bijian utuh gimana? Kan banyak perdebatan tuh soal ini. Buku ini negesin manfaat biji-bijian utuh, kayak roti gandum utuh, oat, beras merah gitu. Soalnya kayak nutrisi dan serat, terus lepasin energinya pelan-pelan, jadi nggak bikin gula darah melonjak yang bisa ngerusak pembuluh darah otak. Yang perlu dihindari itu karbohidrat olahan kayak roti putih atau nasi putih. Terus gimana sama suplemen yang populer kayak minyak ikan atau ginkgo biloba gitu? Penulisnya cukup skeptis sih soal itu. Mereka bilang kalau buat suplemen kayak minyak ikan, maksudnya omega 3 dalam pil ya, terus minyak klopa atau ginkgo biloba, bukti ilmiah berkualitas tinggi yang dukung klaim manfaat signifikan buat memori atau cegah demensia pada orang sehat itu masih kurang kuat. Jadi lebih baik dapetin nutrisi dari makanan utuh aja. Oke, jadi intinya jaga berat badan, arahnya ke pola makan Mediterania, perhatiin asupan omega 3 dari ikan, terus cek kebutuhan vitamin D sama B12 ke dokter ya. Simple tapi butuh konsisten nih. Tepat. Dan makan sehat itu nggak harus mahal kok. Beli produk musiman, manfaatin merek toko, terus masak sendiri lebih sering, itu bisa bantu banget. Nah, sekarang kita ke topik yang mungkin agak gelap dikit ya. Pengaruh alkohol, ganja, sama obat-obatan lain ke ingatan. Banyak dari kita kan punya pengalaman ya, dari lupa nama sampai blackout. Gimana pandangan buku ini? Oke, mari kita mulai dari alkohol. Efeknya ke memori itu cukup jelas dan macam-macam. Pertama, ke memori prosedural atau memori keterampilan motorik. Alkohol ganggu koordinasi sama waktu reaksi, makanya nyetir sambil mabuk itu bahaya banget kan? Penggunaan kronis malah bisa ngerusak cerebellum secara permanen. Itu buat keterampilan ya. Kalau ingatan soal kejadian atau info baru gimana? Nah, di sini nih alkohol punya dampak gede ke memori episodik, terutama di proses encoding atau masukin info baru ke memori. Alcoholic blackout itu contoh ekstrimnya, di mana otak gagal total ngerekam kejadian pas mabuk berat. Tapi, minum lebih dikit aja udah bisa ganggu kemampuan belajar dan nginget info baru loh. Studi MRI nunjukin ada penurunan aktivitas di area otak kunci kayak korteks prefrontal sama hipokampus setelah minum. Dan itu berlanjut dengan gangguan memori 24 jam kemudian. Terus gimana dong sama klaim kalau minum moderat itu sehat, kayak segelas anggur di diet Mediterania gitu? Buku ini ngebahas itu juga, dan nyempulin kalau buktinya, agak beragam dan kontroversial. Beberapa studi observasional emang ngaitin minum ringan sama resiko demensia lebih rendah. Tapi ada pertanyaan, itu karena minumannya atau karena orang yang minum moderat emang udah lebih sehat aja dari awal? Tinjauan data global yang dikutip nyimpulin tingkat minum paling aman ya 0 dari sudut pandang kesehatan menyeluruh. Jadi ya jangan mulai minum demi kesehatan otak deh. Jadi rekomendasi praktisnya gimana dong? Cukup jelas sih. Hindari alkohol kalau emang perlu belajar atau nginget informasi penting. Jangan nyetir abis minum, dan kalaupun minum ya lakukan secara bertanggung jawab, sadar sama dampaknya ke memori. Oke, lanjut ya ke ganja, cannabis. Komponen utamanya, THC, itu kebukti ganggu memori prosedural, nyetir, sama episodik, belajar info baru, ngingat rencana. Ini ada kaitannya sama penurunan aktivitas hipokampus. Tapi efek ini tampaknya sifatnya sementara. Belum ada bukti kuat kalau ada kerusakan permanen. Kalau CBD gimana kan lagi ngetren juga tuh. Nah, beda sama THC, studi nunjukin CBD itu nggak ganggu memori. Malah ada indikasi awal mungkin bisa sedikit bantu memori verbal. Tapi penulis bukunya nyatet kalau pasiennya belum ngelaporin manfaat signifikan dari CBD buat memori. Jadi ya masih butuh banyak penelitian lah. Pendekatannya seimbang. Ganja punya manfaat medis, tapi ya sadari efek samping THC ke memori kalau pakai. Kalau obat-obatan lain gimana secara singkat?
Buku ini nyebutin juga dampak negatif zat lain. Kokain sama metamfetamin kalau dipakai rekreasional ya, itu ganggu memori kerja dan episodik. Plus ningkatin risiko stroke. Ekstasi, MDMA, juga ngerusak memori kerja dan episodik. Opioid bikin gangguan memori, tapi untungnya bisa membaik kalau diobatin. Psychedelics bisa ganggu macam-macam memori non-autobiografi. Dan meskipun kadang bisa munculin ingatan tertekan, risikonya ada memori palsu atau distorsi. Oke, jadi penting banget ya buat tahu efek spesifik tiap zat ke memori kita sebelum Mac. Nah, sekarang kita pindah ke obat alami yang sering kita lupain nih, tidur. Buku ini punya cerita menarik soal belajar bahasa Jerman lawan Arab yang nunjukin pentingnya tidur ya. Ya, cerita itu bagus banget buat ilustrasi betapa krusialnya tidur. Tidur itu bukan cuma istirahat pasif loh. Otak kita tuh aktif banget pas tidur, ngerjain tugas penting buat memori. Proses ini diatur sama dua hal, tekanan tidur, rasa ngantuk yang numpuk pas kita bangun, sama irama sirkadian, jam internal tubuh kita. Dua-duanya mesti sinkron. Kenapa sih tidur itu fundamental banget buat nginget apa yang terjadi di otak pas kita tidur? Ada dua fungsi utama. Pertama, konsolidasi memori. Pas tidur, ingatan baru yang tadinya disimpan sementara di hipokampus itu dipindahin dan dikuatin di korteks buat penyimpanan jangka panjang. Ini kayak mindahin file dari flash disk ke hard drive utama gitu. Sekaligus ngosongin flash disk hipokampus biar siap nerima data baru besok pagi. Oke. Terus fungsi kedua? Yang kedua itu seleksi dan penguatan. Jadi otak itu nyortir ingatan, koneksi sinaptik buat info yang kurang penting cenderung dilemahin, sementara yang penting, entah karena relevansi emosi atau diulang-ulang, itu dikuatin lewat proses reaktivasi. Ini bantu kita lupain hal nggak perlu dan fokus ke yang signifikan. Tahapan tidur yang beda-beda punya peran spesifik gitu? Betul banget. NRM Stage 2, tidur ringan yang ada sleep spindles-nya, itu penting buat nyegerin kapasitas belajar. Terus NRM Stage 3 and 4, tidur dalam atau slow wave sleep, ini krusial banget buat konsolidasi fakta dan kejadian. Makanya belajar sebelum tidur seringkali lebih nempel kan? Ada juga tuh penelitian menarik soal targeted memory reactivation TMR pas tidur dalam yang bisa nguatin memori spesifik. Sementara tidur REM, pas kita mimpi, itu penting buat integrasi, nyambungin ide, mecahin masalah kreatif, sama proses emosi dari ingatan. Wah, kompleks juga ya. Selain memori, tidur juga katanya bisa bersih-bersih otak. Iya, beneran loh. Sistem glimfatik otak, yang tugasnya buang sampah metabolik, termasuk protein yang terkait Alzheimer, itu jauh lebih aktif pas kita tidur. Kurang tidur juga ningkatin risiko stroke dan demensia vaskular karena nyambung ke hipertensi, diabetes, sama penyakit jantung. Terus gimana soal pil tidur? Aman nggak sih? Nah, buku ini nyaranin hati-hati banget. Banyak pil tidur resep kayak benzodiazepin, Z-drugs itu bisa ganggu arsitektur tidur alami, ngerusak memori, dan mungkin ningkatin risiko demensia jangka panjang. Melatonin buat regulasi siklus relatif aman sih, tapi ya selalu konsultasi dokter dulu. Buat insomnia kronis, terapi perilaku kognitif CBTI itu pilihan terbaik dan paling aman. Oh ya, alkohol juga ngerusak kualitas tidur dan memori lo. Oke, jadi balik ke cerita belajar bahasa tadi, jelas banget ya kenapa belajar sejam terus tidur itu lebih bagus dari ngebut 10 jam tanpa tidur. Hipokampus butuh tidur. Polanya jadi belajar, tidur, ulangi, gitu ya. Tepat sekali. Kunci tidur berkualitas itu ya konsistensi jadwal, lingkungan tidur yang dukung, gelap, sejuk, tenang, manajemen cahaya, pagi terang, malam redup, hindari layar biru, sama kebiasaan sehat lain kayak olahraga teratur, tapi jangan dekat waktu tidur ya. Terus hindari kafein atau alkohol malam-malam. Dengerin aja badan kita butuhnya gimana. Nah, selain pilar utama tadi olahraga, nutrisi, tidur, sama kesadaran soal zat, apalagi nih hal benar lain yang bisa kita lakuin buat memori kita menurut buku ini? Ada beberapa hal penting lagi yang saling melengkapi. Salah satunya, bersosialisasi. Interaksi sosial aktif itu stimulasi kognitif yang bagus dan bisa jadi peredam stres juga. Aktivitas kayak nari malah gabungin manfaat sosial, fisik, sama kognitif sekaligus. Studi Mayo Clinic yang dikutip nunjukin kalau aktivitas sosial dan mental di usia paruh baya itu ngurangin resiko kehilangan memori. Terus mindfulness atau kesadaran penuh, gimana hubungannya?
Mindfulness itu kan ngelatih perhatian ya, karena kita nggak bisa nginget sesuatu kalau nggak merhatiin. Nah, latihan mindfulness yang ningkatin kemampuan fokus top-down attention sama kemampuan proses informasi bottom-up attention itu secara langsung bantu proses awal pembentukan memori atau encoding. Ada juga soal sikap positif terhadap penuaan. Ini menarik nih. Gimana caranya sikap bisa ngaruh ke memori secara biologis gitu? Pengaruhnya kuat banget loh ternyata. Penelitian yang dibahas nunjukin orang yang pandangannya positif soal penuaan, kayak usia bawah kebijaksanaan gitu, ngalamin penurunan memori 30% lebih sedikit dibanding yang mikirnya negatif, kayak orang tua pikun. Ini mungkin ada kaitannya sama stereotype threat. Rasa khawatir kalau kita bakal kayak stereotip negatif, itu malah ganggu kinerja. Kabar baiknya, sikap itu bisa diubah. Oke. Terakhir, terus menantang otak dengan hal baru? Iya, ini soal ngebangun cadangan kognitif. Terlibat dalam aktivitas baru yang nantang mental, belajar bahasa, main alat musik, ikut kursus, bahkan nyoba rute baru pas jalan, itu ngelindungin otak dari penurunan fungsi. Sebaliknya, aktivitas pasif kayak kebanyakan nonton TV atau scrolling medsos, itu dikaitin sama risiko yang lebih tinggi. Kalau game latihan otak gitu gimana? Efektif nggak sih? Buku ini nyaranin jangan terlalu berharap banyak sih. Mungkin kita jadi jago main gamenya, tapi bukti kalau manfaatnya bisa transfer ke kognisi sehari-hari itu masih terbatas banget. Lakuin aja kalau emang suka, tapi jangan dijadiin strategi utama. Aktivitas dunia nyata yang kompleks itu lebih baik. Oke, jadi gambaran besarnya adalah kombinasi dari banyak hal benar ya. Gerak aktif, makan bijak ala Mediterania, prioritasin tidur berkualitas, kelola penggunaan zat dengan sadar, tetap nyambung secara sosial, latih kesadaran, pelihara sikap positif, dan terus tantang otak kita. Benar sekali. Dan semua ini saling terkait, saling nguatin satu sama lain. Ngebangun kebiasaan sehat ini adalah investasi jangka panjang, bukan perbaikan instan. Ini cara aktif kita ngerawat kesehatan otak dan fungsi memori kita buat masa depan. Kita gali dan rangkum dari buku Why We Forget and How to Remember Better. Semoga pembahasan kita kali ini ngasih Anda wawasan dan strategi praktis yang berharga ya. Nah, sebagai penutup nih, mungkin Anda bisa renungin sebentar. Dari semua yang kita obrolin tadi, satu perubahan kecil apa sih yang paling realistis bisa Anda mulai terapkan minggu ini? Karena seringkali ya, tindakan kecil yang konsisten itu yang bawa perubahan paling gede dalam perjalanan jaga kesehatan otak kita.